Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Rita Yonelti SPD, Guru Biologi Padaman 1 Solok Selatan. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran pada KD 3.4, yaitu menganalisis proses pembelahan sel sebagai konsep dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Langkah awal dari proses pembelajaran ini adalah mempersiapkan peserta didik untuk dapat menerima materi pelajaran secara baik. Kegiatan awal dari proses pembelajaran ini adalah mempersiapkan peserta didik untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Adapun tujuan pembelajaran yang dicapai di materi ini adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui arti atau pengertian konsep dasar dari pembelahan sel. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui proses atau tahapan dari proses pembelahan sel. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengetahui di mana proses pembelahan sel tersebut berlangsung. Dan yang keempat adalah siswa mengetahui hasil akhir atau anakan yang terbentuk dari proses pembelahan sel. Untuk memahami dan untuk mengetahui konsep atau tujuan pembelajaran ini, maka saya akan menggunakan model pembelajaran berkelompok atau cooperative learning berbasis masalah. Sedangkan metode pembelajaran yang saya gunakan adalah mind mapping dan window shopping. Kegiatan inti pembelajaran membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang heterogen. Setiap kelompok diberi permasalahan atau topik yang akan mereka diskusikan. Hasil diskusi dari setiap kelompok ditulis di selembar kertas karton menggunakan metode mind mapping. Mind mapping ini adalah satu metode pencatatan informasi-informasi penting dari materi pelajaran yang inovatif dan kreatif. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan menggunakan metode window shopping. Window shopping adalah salah satu metode pembelajaran yang diistilahkan dengan berbelanja ilmu, yang mana hasil tugas kelompok berupa mind mapping tadi ditempel di dinding kelas dan itu diibaratkan sebagai toko. Sedangkan salah satu peserta daripada masing-masing kelompok akan berperan sebagai penjaga toko. Yang ditunjuk sebagai penjaga toko adalah mereka yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap materi sesuai dengan tugas kelompoknya masing-masing. Sedangkan anggota kelompok yang lain berbelanja ilmu dari toko ke toko. Di sana nanti mereka mencatat, mereka bertanya jawab sehingga mereka bisa mendapatkan ilmu dari toko-toko yang mereka kunjungi. Setelah beberapa waktu yang diberikan, setiap anggota kelompok akan kembali ke kelompoknya masing-masing. Di situ nanti mereka akan berdiskusi, mencurahkan keranjang ilmunya kepada anggota kelompoknya yang lain. Sehingga setiap anggota kelompok memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru sesuai dengan materi-materi pembelahan sel. Metode pembelajaran yang dipakai pada materi pembelahan sel ini mengakomodir semua gaya belajar siswa, baik secara audio, visual, ataupun kinestetik. Pada akhir pembelajaran, guru bersama peserta didik menyimpulkan materi pelajaran dengan tema pembelahan sel. Akhirnya nanti akan ditutup dengan pemberian kuis dengan menggunakan aplikasi Wordwall. Model dan metode pembelajaran yang variatif, saya melihat bahwa siswa saya belajar tidak monoton dan mengantuk. Bahkan mereka nampak belajar dengan aktif, penuh semangat, kolaboratif, dan penuh motivasi. Mudah-mudahan video pembelajaran yang saya tampilkan ini dapat menginspirasi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Semua, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, siapkan dulu meja kursinya. Sudah rapi apa belum? Ya, oke, ketua kelas silakan pimpin untuk berdoa. Ista'id. Siap. Iqra' bil basmalah.
kita baca ayat suci Al-Quran. Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Aisyah, Hadir, Bu. Alda, Hadir. baiklah Ananda semua. Pagi ini kita akan belajar biologi dengan tema reproduksi sel. Pada tema ini nanti ada beberapa hal yang harus kamu pahami sesuai dengan indikator yang akan kita tampilkan ini. Di sini ada 8 indikator yang harus Ananda kuasai, mulai dari yang pertama pembelahan amitosis, pembelahan mitosis, meiosis 1, meiosis 2, spermatogenesis, oogenesis, makrosporogenesis, dan mikrosporogenesis. Di dalam materi ini nanti kita akan melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran PBL, ya, Problem Basic Learning. Jadi nanti setiap materi ini akan Ibu bagi pada setiap kelompok nanti, dan setiap kelompok harus bisa membahas materi itu masing-masing. Pembelahan amitosis misalnya tema yang pertama. Siapa yang dapat tema itu nanti akan mencari informasi. Apa itu pembelahan amitosis? Bagaimana cara pembelahan amitosis? Kemudian organisme apa yang melakukan pembelahan amitosis? Demikian untuk kedelapannya. Materi ini nanti di samping modelnya adalah PBL, kita sampaikan dengan metode window shopping. Sedangkan untuk media presentasi nanti setelah Ananda diskusi dalam satu kelompok, itu kita tampilkan dalam media mind mapping. Oke, kita bagi kelompoknya. Oke, Bu. Baiklah, Ibu akan membagi Ananda semua dalam beberapa kelompok ya, menjadi 8 kelompok ya, sesuai dengan tema yang akan kita bahas hari ini. Masing-masing kelompok nanti akan beranggotakan 4 atau 5 orang. Ibu akan bagi kelompoknya berdasarkan abjad saja ya, berdasarkan nama di absen saja. Kelompok pertama Aisyah, Aldi, Alda, Arlini. Di dalam diskusi kelompok kita sekarang ya, kita menyediakan media presentasi ya. Media presentasinya kita buat dalam bentuk mind mapping. Jadi kita menggunakan metode mind mapping, yaitu materi yang sudah Ibu bagikan tadi, kamu tuliskan dalam bentuk mind mapping seperti contoh yang Ibu sudah tampilkan di slide ini. Ya, mind mapping itu seperti sebuah peta konsep yang menjabarkan informasi-informasi yang kita butuhkan. Kita lihat di sini misal contohnya tentang sel. Apa saja yang kita perlukan untuk sel? Pengertian sel mungkin ya, struktur sel, kemudian komponen penyusun sel dan lain-lain. Nah, seperti itu juga nanti yang Ananda buat di dalam media presentasinya yang kita sudah sediakan sarananya, yaitu karton. Ya, silakan bekerja. Oke, Bu. Kelompoknya dalam bentuk window shopping kita teruskan ya. Kita langsung silakan media presentasinya ditempel ya, pilih tempat yang strategis dan tidak berdempetan ya. Kemudian dalam metode window shopping, satu orang daripada anggota kelompok itu bertugas sebagai penjaga toko,
Dan yang mereka yang kita tunjuk nanti menjadi penjaga toko adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk bisa menjelaskan materi kepada temannya. Sedangkan yang lainnya nanti, anggota kelompok yang lain, silakan berkunjung ke kelompok yang lain. Ya, silakan berbelanja ilmu ke kelompok yang lain. Sambil dicatat ya, dicatat. Kemudian nanti Ibu beri waktu. Kemudian kita kembali ke kelompok kita masing-masing. Setelah kita berkeliling, kita kembali ke kelompok kita masing-masing dan kita bongkar isi keranjang ilmu. Ya? Ya, Bu. Paham cara kerja window shopping? Paham. Silakan dilanjut untuk window shopping. Baiklah, materi kelompok kami yaitu tentang megasporogenesis. Megasporogenesis adalah proses pembentukan gamet betina atau kepala putik pada tumbuhan. Tempat terjadinya di dalam ovarium atau bakal buah. Di dalam ovarium terdapat bakal biji atau ovolum yang mengandung sel induk megaspora, yaitu yang ini. Baik, jadi pada kelompok kami, di sini kami membahas tentang pembelahan amitosis. Apa itu pembelahan amitosis? Pembelahan amitosis yaitu proses pembelahan sel secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan. Yaitu pembelahan ini juga dikenal sebagai pembelahan biner. Karena pada pembelahan ini, tipe sel-sel anak mewarisi sifat sel induknya, sehingga pembelahan amitosis ini menghasilkan sel-sel anak yang identik dengan sel induknya. Baik, dari teman-teman yang berkunjung tadi, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan tentang materi tersebut? Baik, saya akan bertanya, bagaimana cara kromosom berduplikasi atau mengganda? Baik, untuk mengganda dia dengan cara sel-sel dinding ini mulai menekuk ke kanan. Dari awalnya sel mulai membelah dan menekuk menjadi dua, sehingga dia membentuk dua sel anakan. Nah, bagaimana tadi diskusi dengan menggunakan metode window shopping? Asik? Asik! Menyenangkan. Nah, asik karena di sini kita belajar menyelesaikan sasaanmu terhadap materi diskusi kita tadi. Kita ikuti kuis berikut. Kuisnya, ya ini ada game show, ya ada game yang akan Ibu berikan sesuai dengan konsep materi kita tadi. Siapa yang bisa, boleh langsung menuju ke papan tulis untuk memilih jawaban yang tepat. Waktu hanya 30 detik. Kita mulai ya. Konsentrasi. Belajar secara mandiri, menemukan konsep-konsep, menyelesaikan permasalahan yang ada pada setiap materi. Dan apa yang sudah kita pelajari hari ini mudah-mudahan bisa disimpan dalam memorinya sehingga dapat menyelesaikan ujian nanti di akhir semester ini. Oke, terima kasih. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menggunakan metode window shopping ini, kami mendapatkan banyak keuntungan, seperti dapat meningkatkan daya ingat kami dan juga meningkatkan kreativitas kami dalam belajar. Pada pembelajaran tadi tentang proses pembelahan sel atau reproduksi sel, kami menggunakan dua metode pembelajaran. Salah satunya yaitu metode mind mapping. Dengan penggunaan metode mind mapping ini, kami dapat meningkatkan pemahaman kami dalam merangkum materi secara singkat, padat, dan jelas. Metode mind mapping juga memungkinkan kami untuk dapat mengekspresikan ide-ide dengan cara yang kreatif. Serta metode mind mapping juga dapat membantu kami saat presentasi dan komunikasi memberikan informasi yang sesuai dengan konsep.